Tidak cilik. Kalau ote-ote. Enaknya bisa ote-ote. Namaku Mahmud. Aku adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Saat ini aku berumur 33 tahun. Kata ibuku, sejak kecil penglihatanku sudah bermasalah. Dan hal itu diperparah setelah aku tumbuh dewasa. Meski demikian, aku tak pernah menyerah untuk belajar mengaji, walaupun dengan keterbatasan yang aku miliki. Tak lupa, aku mendekatkan diri dengan masjid dan belajar melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Karena bagiku, sholat 5 waktu adalah tempat aku bercengkrama dengan Tuhanku dan mengadukan segala permasalahan yang aku alami. Karena dialah tempat aku mengadu dan memohon pertolongan. Sampai suatu hari, aku bercita-cita ingin seperti sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang selalu berusaha sholat berjamaah di masjid meskipun ia diberi keterbatasan penglihatan, yaitu buta. Saya ingin seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid meskipun ia buta. Tentang Mahmud ini, memang mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persoalan rajinnya di masjid itu memang luar biasa. Dia rajin sekali sholat jamaah di masjid 5 waktu sehari semalam, itu selalu ada dia. Bahkan sholat subuh tidak pernah dia lalai di masjid. Saudara Mahmud ini memang rajin sekali orangnya. Jadi setiap sholat 5 waktu itu dia selalu ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal boleh dibilang dia ini orangnya tidak bisa melihat, tapi karena saking seringnya dia ke masjid, dia itu sudah hafal jalannya. Makanya kalau ke masjid itu dia sudah bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi itu hanya ke masjid saja. Kalau ke tempat lain dia juga butuh bantuan orang lain. Kemudian ada lagi satu hal yang unik dari saudara Mahmud ini. Kalau dia lagi menangis, dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Paling dia hanya bisa menyendiri atau tidak mau berbicara. Bagi saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun meskipun itu berat. Aku selalu berusaha mengisi hari-hariku dengan belajar banyak tentang ilmu agama dari para guru ngaji, tokoh agama, dan penyuluh agama Islam di kampungku, agar suatu saat nanti bisa membuat orang tuaku senang dan bahagia. Hingga suatu hari, aku hampir tak dapat menerima kenyataan ketika ayahku pergi meninggalkan kami untuk selamanya dari dunia ini. Aku hanya bisa merintih dalam sepi dan terdiam membisu. Tapi tiba-tiba dalam lamunanku, aku tersadar bahwa masih ada ibuku yang selalu ada untukku. Secara psikis dia mendapatkan musibah, ditinggal oleh ayahnya, sehingga barangkali kita lihat hari ini Adinda Mahmud, alhamdulillah waktunya lebih banyak kita dapati di tempat-tempat yang baik, dan semoga istiqomah. Yang paling penting, saya ingin
membahagiakan orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta. Cita-citaku saat ini hanyalah ingin membahagiakan ibuku, karena dialah satu-satunya orang tua yang aku miliki setelah ayahku dipanggil oleh Yang Maha Kuasa 2 tahun yang silam. Bagi ibuku, aku adalah anak yang paling istimewa. Itulah sebabnya aku ingin membalas kebaikannya dan mengistimewakannya dari apapun. Aku yakin bahwa akan ada pagi setelah malam, akan ada terang setelah gelap, akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Apapun keadaanku saat ini, aku tetap mensyukurinya, karena sejatinya kebahagiaan bermuara dari kesyukuran.